Oke, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah kita kemarin menampilkan isu kepemimpinan, kemudian isu kemanusiaan, saya mencoba merefresh lagi, merumuskan kembali. Itu meskipun saya hanya kebagian 6 kali kuliah ya, 6 kali kuliah, kemudian nanti dilanjutkan oleh Pak Karwadi, tapi saya mendaftar isu-isu kontemporer terkait dengan pendidikan dasar. Mungkin saya agak berbeda perspektif dengan teman-teman yang lain, teman-teman dari Fakultas Tarbiyah yang mungkin sangat oriented kepada kurikulum, kepada pembelajaran, kepada metodologi mengajar dan lain-lainnya. Saya melihat dalam perspektif lain yang sifatnya universal begitu. Nah, itu saya list itu ada beberapa ya. Nanti apakah dilanjutkan oleh Pak Karwadi atau tidak, itu terserah. Tapi paling tidak saya memberi pandangan kepada Anda semuanya bahwa isu kontemporer, isu pendidikan dasar, dan juga sebenarnya isu pendidikan menengah dan seterusnya, tetapi karena kita fokus pada pendidikan dasar, nah itu saya list itu ada berapa, 13 atau ada 14. Yang pertama, kemarin saya sampaikan itu soal kepemimpinan. Kemudian yang kedua, kemanusiaan. Kemudian ini saya urutkan dari awal saja ya. Itu keberagamaan dan keberagaman. Jadi keberagamaan itu menjadi isu sentral menurut saya, terutama ketika mereka masih duduk di sekolah dasar. Saya teringat sekali ketika saya masih di SD, itu pelajaran agama itu tidak cukup di sekolah dasar. Oleh karena itu maka saya kalau sore hari itu sekolah di madrasah. Namanya dulu madrasah wajib belajar. Dan sekarang pun juga banyak sekali mereka-mereka yang sedang duduk di sekolah dasar itu juga ngaji di langgar, ngaji di musola, undang guru ngaji, les privat guru ngaji, dan lain sebagainya. Itu artinya apa? Artinya karena ketika kita masih duduk di bangku sekolah dasar, itu ajaran-ajaran agama itu akan lebih mudah meresap bagi peserta didik sekolah dasar. Termasuk hafalan-hafalan surah, misalnya juz ke-30 misalnya, atau mungkin juz-juz yang selanjutnya dari Al-Baqarah juz 1 sampai seterusnya, itu lebih mudah ketika dihafalkan ketika anak masih usia sekolah dasar ya. Ini keberagamaan ya, keberagamaan. Nah, keberagaman, beragam pandangan itu juga sebaiknya sudah harus dimunculkan oleh para guru-guru ngaji ketika mereka mengajar di SD ataupun di madrasah. Jadi jangan sampai siswa SMP, siswa SMA atau bahkan di perguruan tinggi lalu terkaget-kaget ketika di sana ternyata ada pandangan lain, ternyata di sana ada mazhab lain, ternyata di sana ada perspektif lain.
Itu mestinya sudah harus ditanamkan sejak anak masih usia dini. Jadi nanti tidak kaget, ya. Dan saya ketika dulu di sekolah madrasah, dulu namanya madrasah wajib belajar, itu juga sudah diajarkan pandangan-pandangan yang lain, ya, selain yang selama ini diajarkan full di rumah masing-masing. Kemudian yang kedua itu soal kebersihan, ya. Mungkin kemarin sudah saya singgung bahwa diakui atau tidak diakui, yang namanya kebersihan itu merupakan ajaran pertama oleh agama kita yang sering disebut dengan toharoh. Kemarin saya bilang bahwa kebersihan itu adalah peradaban, sedangkan kotor, kumuh, jorok itu adalah kebiadaban. Nah, sekarang kita lihat, kalau Anda sekarang mengajar di SD atau Anda sekarang mengajar di SMP atau SMA atau di pondok pesantren, lihat kebersihan lingkungan Anda. Sebelum masuk ke lingkungan Anda, mungkin Anda melihat rumah sendiri saja dulu. Mungkin Anda perlu melihat lembaga pendidikan di mana Anda bekerja di situ. Kalau di Indonesia itu ada 37.000 pesantren, ya, itu yang namanya pesantren di seluruh Indonesia, itu kira-kira 99% atau 98% itu yang namanya kebersihan itu tidak terjaga dengan baik. Diakui atau tidak. Bahwa ada an-nadhafatu minal iman, wasiyabaka fatohir, itu iya, ya, tetapi dalam praktek ternyata berbeda. Dan itu nanti berbeda sekali ketika Anda nanti melakukan perjalanan bepergian ke tempat-tempat lain di negara-negara yang maju. Kemudian yang ketiga, isu yang ketiga, kemanusiaan. Kemanusiaan itu ya kemarin sudah saya singgung, nanti akan saya ulas lagi. Kemanusiaan itu ya manusianya itu sendiri, manusia pendidik, manusia yang dididik, kemudian manusia yang melakukan administrasi kependidikan. Itu ini termasuk isu sentral ya menurut saya, ya. Jadi manusianya itu sendiri, the man behind the gun, itu yang penting ya. Kepemimpinan kemarin sudah saya singgung juga bahwa kepemimpinan di Indonesia itu memang hanya ada dua, ditunjuk dan dipilih. Nah, di beberapa lembaga pendidikan memang ada yang dipilih berdasarkan dewan pertimbangan sekolah, tetapi kebanyakan adalah ditunjuk, apalagi yang negeri itu selalu ditunjuk, itu ya maunya Kakan Depak atau Kakan Wil Departemen Agama. Nah, kemudian keilmuan. Ya. Keilmuan pun itu sejak dari SD itu sudah kita kenalkan, ya, meskipun ada guru kelas, tetapi sebaiknya keilmuan itu juga jangan dipersempit. Jangan sampai ada kemarin mungkin sudah saya singgung di abad 21 itu masih ada seorang penceramah, ya, seorang penceramah. Saya hanya ingin mengatakan kalau di pondok pesantren yang saya mondok dulu itu ya 100% agama, 100% umum, ya, umum. Tapi umum kok enggak. Tapi umum kok, kebalikannya kok, bukan kebalikannya, non umumnya agama gitu. Mestinya umum ya khusus gitu ya. Umum, ada pendidikan agama, ada pendidikan umum. Itu kalau di Indonesia sudah seperti itu. 100% agama, 100% umum. Nah, tadi saya singgung di abad 21 ada penceramah di daerah Wonokromo, Bantul, Yogyakarta.
itu pernah mengatakan bahwa Bapak Ibu sekalian yang sekarang ini mengajar Quran, hadis, fikih, usul fikih, sejarah Islam, itu kata si penceramah itu saya jamin akan masuk surga. Tetapi bagi Bapak Ibu guru yang sekarang mengajar fisika, kimia, matematika, itu belum tentu, saya tidak bisa menjamin masuk surga. Itu disampaikan oleh penceramah agama di abad ke-21. Nah, itu makanya itu kaitannya juga dengan kurikulum, nanti kaitannya juga dengan manajemen. Nah, kalau tadi saya singgung kurikulumnya 100% agama, 100% umum, itu memang sudah dikembangkan oleh banyak pihak. Enggak mungkin kita belajar agama tanpa mempelajari ilmu-ilmu sosial yang lain. Tidak mungkin juga kita belajar ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu kealaman tanpa mempelajari agama. Itu juga tidak mungkin. Makanya nanti di situ saya sebutkan ada salah seorang filosof Amerika namanya Roger Lincoln yang mengatakan bahwa untuk masalah-masalah besar kemanusiaan jangan sekali-kali diserahkan kepada ahli agama yang tidak tahu apa-apa tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Atau jangan sekali-kali diserahkan kepada ahli ilmu pengetahuan agama, ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak tahu apa-apa tentang agama. Itu kata Roger Lincoln. Ya, intinya apa? Intinya ya dua-duanya harus kita pelajari. Dan itu kurikulum nanti biar dibahas oleh Pak Karwadi karena kurikulum itu sering juga given. Tidak ada kan kurikulum yang otonom dari sekolah kecuali sekolah-sekolah swasta. Kalau sekolah negeri kan sudah apa given begitu. Manajemen itu sebenarnya kaitannya dengan apa ya kerja sama dengan orang lain ya. Itu sering eh, nanti ganti pimpinan, ganti kakanwil, nanti manajemennya juga berubah. Jadi otonomi sekolah itu memang minim sekali bagi sekolah-sekolah negeri. Kemudian kemandirian. Nah, kemandirian ini juga harus tertata, harus terlatih. Ini termasuk isu kontemporer menurut saya karena banyak anak-anak SD itu yang kemandiriannya itu tidak terserap dengan baik. Ketika cucu saya di Kyoto itu sekolah itu berjalan kaki kira-kira berapa kilo ya? Kira-kira 2 kilo atau 3 kilo itu. Itu dari rumah itu ya hanya dilepas dari depan kos-kosan itu dilepas begitu. Kemudian kalau pas musim dingin ya suruh bawa mantel. Itu nanti jalannya ke sana, ke sana, ke sana begitu. Jadi tidak boleh di depan sekolah itu ketika guru-gurunya melihat itu kok diantar orang tuanya itu tidak boleh. Ya, jadi begitu nanti sampai ke perempatan sebelum sampai ke sekolah, itu nanti di situ sudah ada yang jemput dari guru-guru sekolah di situ. Jadi betul-betul kemandirian itu sudah diajarkan sejak usia dini. Kalau di kita kan, waduh diantarkan ke sekolah, diantarkan ke madrasah, bahkan sampai perguruan tinggi aja masih antar jemput. Nah, itu kan kemandiriannya semakin tidak baik dan memang tidak tertanam sejak kecil. Kalau di Jepang itu ditanamkan sejak masih usia dini, sejak masih kecil itu ditanamkan betul agar mandiri. Nah, selanjutnya juga kebersamaan itu juga diajarkan sejak kecil. Nah, kebersamaan itu eh, menurut saya juga isu kontemporer karena di kita, di lingkungan kita, itu kalau kaitannya dengan konsep,
kalau kaitannya dengan keilmuan, itu memang bisa bersama-sama. Bisa bersama-sama. Ya, bisa bareng-bareng begitu. Yuk kita bicarakan bareng-bareng. Tapi kalau kaitannya sudah dengan dana proyek, misalnya kalau Anda kan Fakultas Tarbiyah ya, misalnya Anda dapat proyek karena Anda di Fakultas Tarbiyah gitu. Itu nanti kalau Fakultas Syariah ya sudah Anda sembunyi begitu aja. Tidak mungkin Anda bersama-sama dengan Fakultas Syariah. Ngapain dengan Fakultas Syariah? Kita dikerjakan aja di Fakultas Tarbiyah. Itu kalau kaitannya dengan keilmuan itu ya jalan. Tapi kalau kaitannya dengan apa? Dengan fulus itu suruh bareng-bareng itu nggak bisa itu. Dan itu pasti rebutan. Kalau skalanya lebih besar lagi, nanti kalau sudah terkait dengan jabatan, kaitannya nanti dengan posisi penting di kabinet misalnya, wah itu sudah nanti rebutan nanti. Kemudian keseimbangan. Keseimbangan itu juga tadi antara umum dan agama, antara yang spiritual dengan yang material. Nah, kalau Anda pernah mendengar kata-kata wasatiyah, ya, wasatiyah. Wasatiyah itu menurut pemahaman saya itu bukan sekedar di tengah ya, di tengah, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu ke kiri. Tapi wasatiyah di sini menurut saya adalah keseimbangan positif ya, ya al-muwazanah al-ijabiyah ya. Bahasa saya adalah al-muwazanah al-ijabiyah. Ini keseimbangan ini perlu sekali kita tanamkan sejak kecil, sejak SD. Dengan bahasa yang lain mungkin ya apa-apa itu yang proporsional aja lah, ya, yang proporsional. Masa sudah menjabat 2 periode, pengen 3 periode, pengen penundaan, pengen perpanjangan, pengen anaknya, nah itu kan enggak proporsional itu kalau dikaitkan dengan konteks politik dan itu terjadi ya, terjadi ya. Memang orang kalau menjabat itu enak, tetapi masuk sudah periode masih ingin menjabat lagi, mbok ya wes cukup lah itu kalau yang betul, yang secara agama, secara moral, etik kan seperti itu ya. Nah, saya ulangi lagi, soal keseimbangan ini perlu kita tanamkan dengan perspektif yang berbeda. Kan Anda kan kadang-kadang memahaminya keseimbangan itu ya wasatiyah itu ya kan di tengah-tengah. Ya tidak terlalu kanan, tidak terlalu kiri, tetapi di tengah-tengah. Tapi kalau saya memahami yang namanya wasatiyah, moderate, ya moderat, moderasi, itu bukan sekadar tidak terlalu kanan, tidak terlalu ke kiri, tetapi menurut saya adalah al-muwazanah al-ijabiyah, keseimbangan keseimbangan positif. Jadi wasatiyah itu saya bagi menjadi internal wasatiyah dan eksternal wasatiyah. Ya, internal wasatiyah dan eksternal wasatiyah. Apa bedanya internal wasatiyah dengan eksternal wasatiyah? Internal wasatiyah ini dimaksudkan sebagai yang saya sebut tadi keseimbangan positif tadi. Jadi begini ya, kalau Anda melihat masyarakat sekitar Anda lah, bukan medsos ya, masyarakat sekitar Anda. Sebenarnya kan moderation itu kan sudah terjadi, sudah selesai, ya. Masyarakat di lingkungan kita sudah guyup, sudah rukun, sudah gotong royong. Nah, ini kalau menurut saya ini sudah selesai. Dan Anda bisa mengatakan dengan masyarakat Anda, wahai masyarakat, ya, Anda semuanya ini kan sudah hidup rukun, damai, gotong royong. Jadi Anda harus menyampaikan seperti itu dan Anda menganggap bahwa ini sudah selesai, soal wasatiyah itu sudah selesai. Ya. Tetapi Anda
ketika ngomong dengan masyarakat Anda dan Mas Satya sudah selesai, ini Anda harus mengatakan kepada masyarakat Anda supaya melihat yang ada di sana. Supaya masyarakat Anda itu melihat yang ada di luar sana. Di sana itu ada pusat-pusat ekonomi yang luar biasa. Di sana itu ada pusat-pusat teknologi yang maju. Di sana itu ada pusat-pusat kebaikan yang luar biasa. Ya. Nah, kenapa Anda kok hanya terkungkung di sini aja? Pokoknya ada apa wasatya, pokoknya rukun, pokoknya damai, pokoknya gotong royong. Enggak, ini enggak cukup. Jadi yang namanya wasatiyah itu, yang internal wasatiyah itu melihat yang ada di luar, di sana ada kebaikan, di sana ada pusat ekonomi yang maju, di sana ada pusat ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenapa pusat-pusat kebaikan yang ada di sana, pusat-pusat kemajuan yang ada di sana tidak Anda imbangi dengan sebaik-baiknya? Ya, makanya saya tadi sebut al-muwazanah al-ijabiyah, keseimbangan positif yang ada di sana itu kita imbangi. Bukan hanya sekedar pokoknya rukun, pokoknya gotong royong, enggak. Di sana itu ada kemajuan iptek, ada kemajuan ekonomi, ada kemajuan, ada pusat kebaikan. Kenapa itu tidak kita imbangi di sini? Itu yang saya maksud dengan keseimbangan positif atau al-muwazanah al-ijabiyah. Maka ketika kemarin salah seorang teman saya yang ada di MUI itu mengajak kepada grup WA itu dan saudara-saudaranya supaya menyerukan kembali perdamaian di Timur Tengah, supaya ada seruan untuk memboikot produk-produk Israel, Amerika Serikat dan lain sebagainya, ya, supaya kita berduyun-duyun ke depan kedutaan besar Amerika Serikat misalnya. Ya itu boleh-boleh saja, tetapi nyatanya kan nggak ngefek sama sekali. Wong nyatanya keputusan Dewan Keamanan PBB aja juga nggak digubris kok. Ya itu kan hanya puas saja ya, puas, demo, puas, meneriakkan teriak-teriakan kutuk Israel, bebaskan Palestina dan lain sebagainya. Itu ya buat baik saja ya, buat baik saja. Tapi kan tidak menyelesaikan masalah. Dan nyatanya 30.000 orang Palestina kan tetap di genosida, dibunuh, ya, dibunuh sampai 30.000 sampai hari ini. Coba bayangkan, nggak cukup. Nah, caranya gimana? Ya, caranya memang sudah saatnya orang-orang Palestina, termasuk juga mungkin orang-orang Indonesia, harus mengimbangi kemajuan teknologi yang ada di Israel, kemajuan teknologi yang ada di Amerika. Caranya bagaimana? Ya, itu yang harus kita pikirkan bersama. Contoh yang lain misalnya. Selama ini kita suka sekali bangun masjid. Mungkin karena ayatnya atau hadisnya itu membana masjidan, barang siapa membangun masjid maka membangun surga. Allah membangunkan surga di akhirat. Ya, akhirnya orang berduyun-duyun membangun masjid. Tapi masjid di mana-mana itu ya besar-besar, ya megah-megah. Tapi kalau subuh ya hanya 3 baris, 2 baris. Ya paling banyak itu kalau puasa, mungkin minggu pertama, minggu kedua lumayan, minggu ketiga sudah lain. Kalau zuhur asar juga hampir tidak ada jamaahnya. Ya, itu yang perlu kita perhatikan. Membangun masjid itu baik-baik saja, atau bahasa saya tadi buat baik saja. Tetapi jangan itu terus yang dibangun. Kalau di sana orang bisa membangun hotel yang mewah, yang megah, yang mendatangkan rezeki, mendatangkan manfaat, menampung sekian pekerja. Kenapa? Kenapa? Ya, kenapa kita tidak membangun itu gitu loh. Ya, kenapa misalnya Nahdlatul Ulama tidak membangun hotel yang megah, yang besar, entah di Jakarta, Jogja, Solo, Surabaya.
Pertama, Muhammadiyah juga tidak membangun. Ya, Muhammadiyah baru membangun hotel di Jogja itu ada 1 atau 2. Tapi apa ya, hotel yang megah, yang besar gitu, itu kan belum pernah, belum dibangun. Bangun masjid boleh. Nah, ini yang saya maksud dengan al-wasatiyah itu saya maknai dengan keseimbangan positif atau al-muwazanah al-ijabiyah, dan itu perlu menjadi perhatian kita semuanya. Tapi kalau untuk anak-anak SD kan tidak perlu dibicarakan ke sana, tetapi pola atau ajaran tentang keseimbangan itu jangan jangan dimaknai pokoknya nek wis ora kanan, ora kiri, ya itu semuanya yang tengah-tengah. Ajaran Islam itu kan harus yang di tengah-tengah. Tengah-tengah itu tengah-tengah dalam pengertian yang seperti apa itu yang perlu diperhatikan. Nah, itu yang namanya al-wasatiyah dalam pengertian internal atau al-muwazanah al-ijabiyah. Kemudian kalau eksternal wasatiyah itu adalah Anda bicara dengan masyarakat Anda, wahai masyarakatku, kita itu sudah gotong royong, kita itu punya Pancasila, kita bisa hidup rukun dan damai. Mari ini kita ekspor ke tempat-tempat lain. Nah, itu nggak apa-apa itu. Jadi itu namanya eksternal. Mikirkan yang ada di eksternal sana. Itu kita rukunkan. Misalnya masyarakat di mana Myanmar, mungkin masyarakat di Palestina, mungkin dengan Pancasila itu akan bagus. Itu namanya keseimbangan ya, keseimbangan. Yang di sini bukan saya sebut pertengahan ya, tapi keseimbangan al-muwazanah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah keteladanan. Nah, keteladanan ini, wah kita kehilangan kok ini. Saya pernah menulis kita banyak kehilangan. Dan hilang yang banyak itu harus kita ketemukan kembali, harus kita raih kembali, termasuk keteladanan. Kemarin mungkin sudah saya singgung, kalau di Iran itu kan ada istilahnya humus. Humus itu seperlima. Jadi setiap orang Iran yang punya duit itu mempercayakan kepada seorang kiai, seorang ulama. Kemudian ulama itu menampung duit itu, yang humus tadi itu, lalu uang itu dikumpulkan, lalu uang itu bisa untuk menyekolahkan banyak orang, termasuk dari luar negeri, termasuk dari Indonesia. Nah, kalau di Indonesia gimana? Ya belum bisa, belum ada satu orang pun ulama yang dipercaya oleh semua umat Islam yang ada di Indonesia, baik dari NU maupun dari Muhammadiyah. Belum ada sampai hari ini. Padahal kalau bulan Ramadan, bulan Syawal, zakat itu katanya kalau dikumpulkan, kalau dipercayakan kepada satu orang, katanya itu bisa terkumpul triliunan rupiah, entah 300, entah 250 triliun. Itu satu lebaran itu sampai segitu itu. Nah, kesejahteraan tentu ini juga menjadi isu penting. Jangan sampai misalnya guru-guru SD, pegawai-pegawai di SD itu juga tidak bisa sejahtera hidupnya, gajinya mungkin kecil, tidak kok seperti dosen misalnya, itu juga harus menjadi perhatian. Bahkan kalau pola pendidikan di komunis itu malah yang sangat diperhatikan itu adalah guru-guru TK dan guru-guru SD ini diperhatikan betul, karena disinilah seseorang itu ditanamkan norma-norma, etika-etika yang sangat diperlukan untuk kehidupan di kemudian hari. Kemudian makarim al-akhlak. Makarim akhlak. Memang ya Nabi sendiri kan ini akhlak gurunya, akhlak muridnya, jangan sampai ada perundungan, jangan sampai ada bullying. Nah, ini kan harus menjadi perhatian bersama juga ya. Jadi gurunya juga akhlaknya baik,
kemudian pegawai-pegawainya, kepala sekolahnya baik, anak-anaknya juga baik, kan ada kalau anak dari SD sana itu, waduh anaknya sopan misalnya, itu harus menjadi perhatian bersama. Kemudian yang terakhir adalah ketakwaan. Takwa ini juga menjadi isu yang serius. Apa artinya semuanya itu yang ada di depan, nomor 1 sampai nomor 13. Kalau ujung-ujungnya tidak takwa. Kalau Anda nanti menjadi dokter, itu adalah gelar akademik. Ya. Tapi kalau gelar agama, itu yang juga harus dicari adalah gelar takwa itu. Gelar akademik mungkin terkenal, tapi belum tentu dikenal oleh Tuhan. Makanya yang penting adalah gelar takwa ini yang harus menjadi perhatian bersama. Oke, saya lanjutkan lagi. Atau sampai di sini ada yang tanya? Biar tidak ngantuk. Asik, Prof, materinya, Prof. Gimana? Materinya asik, Prof. Jadi kita menikmati analisa dari Prof kan terkait tentang 15 isu yang ditampilkan itu kan. Dan memang Ya. realitanya hari itu memang terjadi gitu loh, Prof. Apalagi kita ngomong kalau isu pertama tadi yang Prof bahas tadi kan tentang keberagamaan itu kan. Kalau keberagamaan itu kan hari ini kan isunya malah di kurikulum baru itu, Prof. eh, Lebih sedikit lagi muatan agamanya itu loh, Prof. Makanya sekarang masih menjadi gejolak kan. Gejolak dalam artian ini akan dibawa kemana gitu loh. Ditambah lagi nomenklatur perubahan PGMI ke PGSD. Jangan-jangan mapel PAI dari akidah akhlak, SKI, fikih maupun Al-Quran hadis itu bisa-bisa tergerus juga gitu loh, Prof. Ya, itu begini. Saya ketika dipindah dari UIN ke Universitas Ahmad Dahlan, itu saya dikasih amanah untuk mendirikan program doktor ya S3 on Islamic Studies itu. Nah, pada saat yang sama itu saya mendirikan pusat studi keluarga. Sekarang sedang berjalan ya, ongoing proses. Ya. Dan saya mungkin selain saya berencana untuk mewakafkan buku saya ya, buku-buku semua buku itu akan saya wakafkan aja ke UAD. Itu saya ya bukan ya, pokoknya ada dalam diri saya, dalam hati saya itu pokoknya, dan saya sudah omongkan juga dengan beberapa teman-teman, saya ingin supaya fakultas agama ini menjadi fakultas yang mentereng ya, yang disegani oleh fakultas-fakultas lain. Fakultas-fakultas lain itu mentereng kan karena masa depannya agak jelas begitu ya. Nah sekarang kalau masa depan fakultas agama nggak begitu jelas, lalu bagaimana agar menjadi jelas? Itu harus dimulai dari paradigma yang ada di fakultas agama itu sendiri. Contoh misalnya di Solo, di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dulu itu ada pondok pesantren Nuriyah Sobron. Itu mahasiswanya kuliah di Fakultas Agama, kemudian mahasiswanya itu tinggal di pondok. Dan ternyata mahasiswanya itu luar biasa. Saya waktu itu ngajar di UMS. Mahasiswanya luar biasa dan sampai sekarang orangnya hebat-hebat itu. Nah, itu kan tergantung bagaimana tadi pemimpin. Ya, bagaimana pemimpin. Pemimpin yang pinter, mungkin sudah saya singgung kemarin, pemimpin yang pinter itu masih kalah dengan pemimpin yang apa? Pemimpin yang berani. Pemimpin yang pinter masih kalah dengan pemimpin yang berani. Pemimpin yang berani masih kalah dengan pemimpin yang nekat. Pemimpin yang nekat masih kalah dengan pemimpin yang gila. Gila dalam pengertian yang positif. Terlepas dari pro kontra tentang Pak Jokowi. Saya bukan orangnya Jokowi, tapi keberanian Jokowi untuk membangun jalan tol itu harus kita apresiasi. Keberanian Jokowi untuk membangun sekian bandara itu harus kita apresiasi. Ya,
keberanian Jokowi untuk membangun IKN itu juga harus kita apresiasi dengan segala pro kontranya. Saya tidak membela Jokowi, tidak. Coba Anda yang tinggal di Jakarta. Saya itu pernah gini kok, pernah di Jakarta. Bahkan saya awal-awal bekerja itu maunya itu ditempatkan di Jakarta, tapi aku sudah memeng itu hidup di Jakarta itu. Sudah memeng pokoknya. Memeng itu apa bahasa Indonesia? Itu seperti itu. Nah, akhirnya kan dengan berbagai cara, ya ada transportasi yang begini, begitu, begini, begitu. Tapi sampai hari ini kan juga masih macet. Sampai itu sudah 10 tahun sebelum Jokowi jadi presiden ya. Saya mengatakan begini ya, Mbok, Gubernur Jakarta itu misalnya sampai ekstrim saya katakan malaikat pun itu nggak bisa mencegah kemacetan. Ini satu-satunya cara harus pindah. Nah, Jokowi juga pindah. Nah, cuman disayangkan, ini perspektif saya, mindai kok dari nol, kenapa tidak misalnya di daerah, nah itu Bandara Jawa Barat itu apa? Tasik ya, Ini Tasik Malaya ya, Bro. bukan yang bandara yang sini, yang di jalan tol, yang di jalan tol dari Semarang ke Barat itu loh. Apa ya? Apa namanya bandara apa itu? Itu bandara yang masih lokal juga hitungannya, yang sering Enggak, tutup yang itu yang kan, Bro? yang yang baru, bandara yang Oh, baru itu. yang baru ya, Bro? Baru. Alah bandara yang baru yang sebelum Cirebon atau setelah Cirebon apa sebelumnya setelah Cirebon itu bandara apa itu namanya? Kok nggak di sekitar situ saja? Itu juga dekat pantai gini. Hanya kayak gitu-gitu aja. Tapi keberanian itu luar biasa. Nah sekarang apa ada guru SD kepala SD itu yang berani? Nggak ada yang berani. Kalau didatangi Kakan Depak atau Kakan Dinas Dikbud misalnya, waduh sudah luar biasa. Nggak ada yang berani itu. Hatta sampai rektor pun nggak ada yang berani kok. Rektor UIN Sunan Kalijogo itu wah, takut sekali itu kalau dengan menteri itu. Takutnya luar biasa. Ya, seolah-olah kalau sudah menteri itu sudah can do no wrong begitu. Ya, can do no wrong. Nah, soal agama ini memang kita harus menampilkan ya yang terindah. Jangan sampai kita sebagai agamawan, sebagai muslim lalu yang ditonjolkan itu adalah kebencian, ya, kebencian. Lalu yang kita tonjolkan itu adalah nggak senang dengan agama lain. Itu enggak usah. Termasuk misalnya dulu apa itu FPI itu saya bukan orang FPI dan saya juga tidak benci dengan FPI, tapi praktek menghakimi lalu tempat-tempat hiburan lalu dibubarkan lalu diserang itu juga kurang pas, kurang baik itu. Meskipun argumennya soalnya polisi tidak bisa mengatasi akhirnya masyarakat turun. Ya. Kalau saya kok, apa tidak lebih baik dibicarakan. Jangan sampai misalnya HTI, kemudian FPI lalu dibubarkan. Kenapa nggak diajak rembukan dulu ya? Diajak omong-omong dulu. Kenapa Ahmadiyah juga ujuk-ujuk dibubarkan? Kenapa tidak dipanggil, diajak rembukan berkali-kali? Itu kok modelnya kok langsung bres begitu. Ya, misalnya kemarin saya lihat TV itu di Lombok. Di Lombok itu ada seorang santri atau kiai naik motor tidak bawa helm, lalu ditilang, lalu dia marah, ditilang itu marah, ditilang kenapa nggak pakai helm, lalu marah, lalu setelah marah itu dia duduk di tengah jalan sambil berdoa, ya berdoa mungkin mendoakan polisinya supaya sadar atau gimana gitu, berdoa di tengah jalan itu viral itu. Nah, yang seperti itu kenapa kok tidak misalnya polisi? Mbok ya gini ya, Dik, nanti Mas, Pak Kiai, ini monggo silahkan kembali, tapi jangan diulangi lagi. Ya, jangan diulangi lagi. Kok nggak ada model-model seperti itu? Nggak pakai helm, tilang begitu aja. Atau lupa bawa SIM, tilang begitu aja. Nah, kecuali kalau anaknya itu ngebut, ngawur, nyerempet orang, jatuh sakit, nah itu nggak apa-apa ditilang. Kan kesalahan-kesalahan cilik-cilik
Lalu saya di Barat PKU Muhammadiyah itu pernah belok belok ke kanan waktu itu enggak boleh gitu ya. Di jalan Kehadalan itu ya langsung ditilang kok. Ya, langsung ditilang itu. Ketika saya ditilang ya karena hari itu hari Sabtu, ya sudah, nggak apa-apa. SIM saya, STNK saya bawa Bapak itu, tapi waktu masuk mahasiswa. Silakan dibawa Pak. Saya jadi dosen anyaran itu. Silakan bawa aja. Nanti saya selesaikan hari Senin. Karena waktu itu tanggal 1-nya itu hari Senin. Terus kenapa harus hari Senin? Nah, kan Bapak PNS, saya juga CPNS. Gajian saya kan masih besok hari Senin. Jadi nanti saya kalau kena denda kan masih bayarnya hari Senin. Terus akhirnya ya kalah. Jadi memang dengan yang seperti itu rodok ngeyel sidik itu yang sering saya lakukan seperti itu. Di barat perpustakaan UIN itu di pertigaan Jalan Solo itu, saya mau belok ke kanan, sudah kuning mau merah, saya langsung bablas saja karena pas puasa mau ambil bukan itu loh untuk buko gitu loh. Nah, langsung diberhentikan. Saya bawa mobil ya, diberhentikan. Kenapa Pak? Nah, ini Bapak tadi kan sudah merah. Enggak, tadi masih kuning tadi. Enggak, tapi sudah merah tadi itu. Ya karena diberhentikan ya. Ya terus saya suruh apa Pak? Kan saya diingatkan cukup. Kenapa Bapak harus minta STNK, minta SIM saya? Ya sudah saya lihat yang dulu. Langsung dia jalan ke pos. Jadi saya ditinggal begitu aja. Ya sudah saya bablas ke timur sampai Amplas itu. Saya langsung nelpon namanya Pak Bambang Pristiwanto. Bambang Pristiwanto itu dulu direktur lalu lintas DIY. Dia mahasiswa S3 UIN dan saya dulu yang menguji beliau. Dan beliau sendiri bilang kalau ada apa-apa nanti saya ditelepon Pak Sis. Akhirnya di depan tempat itu saya telepon. Loh Pak Sis, anunya gimana? Yang nilang siapa tadi? Sudah diberi surat tilangnya? Oh enggak, belum Pak. Itu langsung saya pergi aja gitu. Gimana di pos itu Utara UIN? Nah, akhirnya di Utara UIN beliau nelpon yang pimpinan lalu lintas yang ada di Sleman mungkin yang jaga di situ siapa, namanya siapa, kemudian diingatkan, kemudian itu saya begini, terus akhirnya yang nangkap saya tadi, yang nilang saya tadi itu malah nelpon saya. Jadi saya sudah sampai di rumah, saya buka sore itu puasa itu, Pak, tadi surat STNK-nya sudah masih saya bawa, nanti jam berapa nanti saya antar ke rumah. Jadi malah diterke itu ke rumah gitu. Jadi yang gitu-gitu itu agak ya. Nah ini kalau tadi kan konteksnya pemimpin yang pintar itu kalah dengan pemimpin yang berani. Yang nekat juga, nekat gila dalam pengertian yang positif. Sebab kalau di birokrasi itu kalau hanya in the box, tidak mau berpikir out of the box, wah itu repot. Nah kembali juga kepada soal agama, maka tampilan guru agama, tampilan sekolah-sekolah agama, itu ternyata kalau bagus kan juga dilirik banyak orang gitu. Ya, seperti di Malang itu ada sekolah SMP, SMA, tapi boarding school ya seperti pondok itu anaknya dokter spesialis saraf PKU Muhammadiyah namanya Pak Zamron itu anaknya disekolahkan di situ dan itu katanya untuk daftar ke situ antrinya harus 5 tahun sebelumnya. Luar biasa. Jadi sekolah itu kalau memang hebat betul, seperti SD Sapen ketika dulu dipimpin oleh Pak Sutrisno namanya, itu ya luar biasa. Maka anak saya tiga-tiganya ada di situ. Nah, oleh karena itu maka Anda misalnya mengajar di SMP, SMA,
di mana saja. Itu kalau performance dari sekolah itu memang hebat, memang bagus, itu pasti akan dipercaya. Bahkan kita akan ngeyel dengan pemerintah yang secara politik. Nah, ini kaitannya dengan politik juga ya. Kenapa kok satu kelompok kita harus menang dalam dunia politik, tapi kelompok yang lain kita harus menang dalam dunia ilmu pengetahuan. Itu dua hal yang perlu diperjuangkan sama-sama ya. Jadi memang harus ada yang memperjuangkan dalam dunia politik, karena dengan politik itu kalau kita bisa menguasai, lalu kita bisa banyak mengatur. Ya, tetapi sebenarnya politik yang kuat pun sebenarnya juga kalah nantinya kalau dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, tahun 52 itu Pak Nasir itu pernah bicara dengan mahasiswa kedokteran UI waktu itu. Pak Nasir bertanya, ini kita sebaiknya perjuangan kita ini kita fokuskan ke dunia politik atau dunia ilmu pengetahuan. Lalu mahasiswa itu menjawab, sebaiknya Bapak terjun di dunia politik. Nah, itu 52, 54, 53, 54, 55 ada pemilihan umum yang pertama. Akhirnya Pak Nasir kan sudah terjun di dunia politik, tapi kan nyatanya kan kalah. Ya, kalah. Akhirnya tahun 60-an Soekarno semakin menjadi-jadi. Akhirnya Pak Nasir pada periode Orde Baru itu sudah keluar dari penjara, maka beliau banting setir tidak terjun lagi ke dunia politik, tapi ke dunia ilmu. Lalu karena Pak Nasir punya hubungan yang baik dengan Timur Tengah, lalu banyak kader-kader Islam sampai kalau pulang pun masih digaji dengan format Darul Ifta, itu dikembalikan ke Indonesia dan digaji untuk berdakwah ke berbagai pelosok Indonesia, termasuk ada teman saya yang di Sydney itu tidak kembali ke Indonesia tapi kembali ke Australia dan menetap di sana sampai sekarang di Sydney, dan itu dibiayai semuanya oleh Saudi Arabia, dulu namanya Darul Ifta. Nah, cuman Pak Nasir sayangnya kenapa semuanya kok ke Timur Tengah? Mestinya Pak Nasir ketika itu mendekati pemerintahan Orde Baru, ada yang dikirim ke negara-negara Barat, mestinya seperti itu. Kenapa harus ke Timur Tengah? Nah, oleh karena itu maka kita memang harus tadi itu proporsional. Jadi biarkan yang berjuang di dunia politik, tapi biarkan yang berjuang di dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kembali lagi ke soal performance guru-guru agama atau guru-guru SD itu ya harus yang hebat lah ya. Kalau sekarang orang pakai sepeda motor ya guru-guru ya pakai sepeda motor, jangan terus kita ngelutuk ya, bahasanya ngelutuk itu desani gitu loh. Aduh, karena guru SD lalu ngelutuk, ngajar aja pakai sepeda ontel ya, padahal bisa membeli sepeda motor misalnya seperti itu. Jadi performance lahiriah itu bukan yang utama, tetapi itu penting ya, tetapi penting. Seperti tadi membangun masjid itu penting, tapi membangun yang lainnya itu juga penting. Oke, saya kembali ke beragaman, keberagaman. Ya, di sini hanya saya tulis beberapa kata kunci saja ya. Itu memang dalam beragama itu memang ada yang eksoterik dan ada yang esoterik. Dan itu perlu kita kenalkan sejak dini. Jangan sampai beragama itu hanya esoterik saja, hanya ngaji trok.
itu ibarat orang sholat itu ya, kalau takbiratul ihram itu untuk diri kita sendiri kepada Tuhan, dan itu hanya sekali. Tetapi ketika eksoterik ya, itu mesti kita akhiri dengan salam ke kanan dan salam ke kiri. Makanya ada kesalehan individual dan kesalehan sosial. Jangan sampai kesalehan individual menonjol tapi mengabaikan kesalehan sosial, atau kesalehan sosial ditonjolkan tapi kesalehan individual tidak diopeni. Itu jangan sampai, tetap proporsional. Jadi bahasa saya, kita perlu memantapkan keberagamaan. Terus kita perlu merawat keberagaman. Ya. Salah seorang filosof Prancis itu pernah mengatakan, André Malraux, ya, predicted that the 21st century would be a religious century. Seorang filosof dan negarawan Prancis, André Malraux, meramalkan bahwa abad ke-21 akan merupakan abad agama. Dan ini diperkuat oleh statement Mukti Ali. Jika kita boleh memperhatikan keadaan agama di Indonesia khususnya, dan di dunia umumnya pada masa depan, katakanlah 1-2 dekade pertama abad ke-21, maka kita dapat mengatakan bahwa agama akan dirasakan oleh umat manusia sebagai suatu hal yang makin penting. Di hari-hari yang akan datang, umat manusia akan merasakan bahwa agama adalah sesuatu yang sangat diperlukan. Menurut ahli perbandingan agama ini, arti penting agama adalah karena umat manusia sekarang merasa semakin tidak aman dan terancam. Jangan-jangan perang Rusia-Ukraina itu nanti semakin membesar, kemudian sampai ke Indonesia. Perang Arab, Israel-Palestina, jangan-jangan juga nanti merambah ke Indonesia. Pokoknya kekhawatiran. Yang kekhawatiran itu ya karena kita tidak siap begitu aja. Maka kalau kita semua siap, zohiron wa batinan, insya Allah kita tidak perlu khawatir apa yang akan terjadi di masa depan. Kita siapkan segala sesuatunya. Kita siapkan. Makanya Anda kalau sekarang sedang dalam proses S3 itu ya, kalau mata kuliah saya lulus apa tidak, lulus. Insya Allah semua dosen nanti akan meluluskan Anda itu. Kecuali ada dosen yang dulunya ketika jadi mahasiswa juga sulit lulusnya, mungkin juga Anda dipersulit untuk lulus, itu biasanya. Amin Prof, amin Prof. Terima kasih Prof. Sama Prof saya Prof. Itu kan sampai saya bilang, sudahlah pokoknya. Sekarang sudah masuk di program dokter, dan nulis, dan mentoke judul, dan nulis disertasi meskipun jelek daripada tidak nulis-nulis tapi akhirnya juga jelek gitu loh. Sudah, yang penting itu ndang meneng barangnya, ndang ditulis, konsultasi. Kenapa saya selalu mengatakan jelek? Karena ada nanti di depan pembimbing itu nanti mesti ada saja yang salah, entah substansi, entah kemasannya. Nanti di depan penguji. Pengujinya itu ada 1, 2, 3. Nanti penguji 1 ya nyalahke, penguji 2 ya nyalahke, penguji 3 ya nyalahke. Nah itu nanti kalau disalah-salahkan seperti itu, Anda juga nggak usah ngayal. Iya Pak, terima kasih Prof. Siap Prof. Mudah-mudahan ini nanti menjadi penelitian saya yang akan datang. Wes meneng cep, yang penting Anda nanti sudah dapat gelar doktor, itu saja yang pokok seperti itu. Karena dengan gelar itu Anda juga akan lebih percaya diri. Nenek di orang rambung-rambung ya. Ada teman-teman saya itu sampai teranulir, itu nggak bisa lanjut. Itu ya karena terlalu perfeksionis. Betul Prof. Ya, orang-orang matematika biasanya kayak gitu tuh, Prof. Betul Prof, Iya. sama IPA tuh Prof. Iya, matematika sama IPA itu, Prof. IPA aman, IPA-nya aman. Cepet Aman selesai. sentosa.
kata kuncinya gini, lebih cepat lebih baik, cepat selesai meskipun jelek, daripada tidak selesai tapi juga tetap jelek. Nah, ini, Iya, Prof, Lanjut, benar. iya. Setuju, Prof. Ngomong dosen itu juga macam-macam ya, pembimbing, penguji itu kadang-kadang ada yang gaya, ben ketok pinter itu lalu pertanyaan yang sulit-sulit itu. Kalau saya bertanya biasanya bertanya wis ora kene kan sing tak tekokke apa, makanya mahasiswa yang ditanya itu jawabnya apa itu saya ngerti. Bro. Masih bisa nggak minta pembimbingnya, Prof? Nah, itu nanti tergantung yang maha kuasa yang ada di prodi sana. Nah, ini eksoterik dan esoterik. Terlalu materialistik, banyak menebar stigma negatif, kebencian, menyesatkan, menuduh kafir, menyebut radikal, padahal radikalisme tidak hanya dalam beragama dan sebagainya. Ini eksoterik itu baik dalam hal menebar negatif. Jadi zohiron wa batinan itu jangan dikembangkan itu. Sebagai sistem ajaran keagamaan yang lengkap dan utuh, Islam memberi tempat kepada jenis penghayatan keagamaan eksoterik lahiri dan esoterik batini. Tetapi meskipun tekanan yang berlebihan kepada salah satu dari kedua aspek penghayatan itu akan menghasilkan kepincangan yang menyalahi prinsip keseimbangan dalam Islam, namun kenyataannya banyak kaum muslim yang penghayatan keagamaannya lebih mengarah kepada yang lahiri dan banyak pula yang lebih mengarah kepada yang batini. Kaum syariah lebih menitik beratkan perhatian pada segi-segi syariah atau hukum, sehingga mereka sering disebut dengan kaum lahiri. Sedangkan kaum akhlak atau tarekat yang banyak kecimpung dalam amalan-amalan tarekat dinamakan kaum batini. Nah, ini yang kaitannya tadi dengan itu saja ya, keberagaman dan keberagaman, beragam, beragama dan beragam ya. Itu. Nah, kepemimpinan sudah ya, itu sudah. Sampai jam berapa kita? 10.30, Prof. Berapa? Sampai jam 10, Prof. 10.30. Oke, saya lanjutkan ke yang manusia kemana ya? Kepemimpinan yang sudah 9.30. Keberagaman sekarang kembali ke kemanusiaan kemarin. Ini saya pelan-pelan saja. Jadi kalau manusia, ketika Anda sekarang duduk termenung, ya, itu Anda sebagai tubuh manusia. Tapi ketika Anda sudah mulai bergerak, kemudian muncul rasa ingin tahu, muncul rasa dendam, muncul rasa dengki, muncul rasa ingin demo misalnya. Nah, ini sudah namanya manusia. Nah, lalu kita bedakan antara manusia dan kemanusiaan. Kalau kemanusiaan itu positif, kalau manusia itu masih negatif. Ya, manusia itu isinya ya nafsu, setan, jin, dan dunia. Pokoknya ya tadi itu sudah 2 periode, masih ingin 3 periode, sudah kaya masih kurang, sudah punya segala sesuatu masih kurang, pokoknya enek emang kurang terus ya. Ya karena memang watak manusia itu ya seperti itu. Makanya di sini
mengenal sifat manusia tidaklah sukar dirasakan. Kita dapat melihatnya dari perilaku manusia dikala mereka berinteraksi satu sama lain. Mulai dari masyarakat non-educated sampai ke masyarakat yang educated. Tanpa mereka sadari, mereka mudah sekali tersulut oleh berita-berita yang mereka terima, tanpa diteliti secara objektif. Padahal hanya mendengarkan sebuah berita, atau hanya dengan melihat sesuatu dan mendengarkan sesuatu. Contoh misalnya, udahlah itu dalam setiap peristiwa kemanusiaan itu ya selalu saja ada pro kontra itu. Rapat kabinet minggu lalu itu belum sudah bicara bagaimana skema penganggaran untuk makan gratis. Wah, sudah lalu respon dari kubu 0103 luar biasa. Mana belum dilantik saja sudah bicara masalah makan gratis, makan siang gratis. Lalu kubu 02 yang ada di dalam kabinet, ya kan tidak apa-apa kan ini kan ya siap-siap saja dulu. Terus pokoknya eneng Mbak ya. Yang satu ngomong A, yang satu ngomong B. Yang ngomong A juga ada benarnya, yang ngomong B juga ada benarnya. Jadi terus begitu aja, reaktif lah, reaktif. Ya kemarin sudah saya singgung sedikit-sedikit ya. Manusia itu tidak mau kelintasan, temannya di telinga, wis lagi kerungu saidik, wis nesu. Tidak mau kerendahan, temannya di mata. Melihat orang lain sukses, melihat orang lain punya sepeda motor baru, itu wis mesti nggak enak lah. Ya memang banyak yang, oh ya dia motornya baru ya nggak apa-apa. Tetapi banyak yang tidak rela. Yang lainnya sepatunya baru, sepatumu kok anyar, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak mau kerendahan lah. Kira-kira yang seperti ini ya Anda ukur dengan diri Anda sendiri aja. Ya, Anda begitu apa tidak? Kalau tidak ya alhamdulillah, tapi kalau iya ya memang itu manusia. Tidak mau Prof. kekurangan, temannya di mulut. Ya. Kalau Anda dulu masih nyantri, mondok atau belajar di tempat yang jauh, mestinya disangoni 2,5 juta, tahu-tahu bapaknya yang jualan untungnya uangnya belum masuk semuanya, baru masuk 500, tapi anaknya kan tidak tahu. Lalu Anda baru dikasih, ya sinyale ini diusang-usik, gue ngebis 500. Lalu Anda kan gembreng, oh aku butuh 2,5 kayak 500, saya butuhnya 2,5, oh, hanya dikasih 500, itu gembreng. Itu temannya di mulut. Tidak mau kalah. Ya, tidak mau kalah. Umpamanya Prabowo kalah, kira-kira ya nggak mau juga. Andalala ini saya kalah 01 sama 02, 03. Yang menang 02 sampai hari ini ya. Nah, saya dengar memang katanya akan ada 2 putaran, wallahu alam. Tapi kan sekarang sudah euforia. Nah saya sing dadi Prabowo monggo, sing dadi Anies ya monggo, sing dadi Ganjar ya monggo gitu. Kecuali kalau sing dadi Prabowo atau Anies atau Ganjar tahu-tahu mahasiswa doktor PGMI Tarbiyah sekarang dibebaskan dari SPP. Wah, itu baru kita dukung semuanya itu. Amin. Yang jadi Prabowo, yang jadi Anies, yang jadi ya kan tetap ada juga tetap bayar loh. Iya, tetap bayar, Pak. Enggak ono sing gratis malah, Prof. Kecuali nek terus orang bayar no lah. Iya. Malah penak nek ngono ya, Prof. Enak. Nah, ini tidak mau kalah. Ya, ini tidak mau kalah. Dalam berolahraga juga seperti itu. Maka kalau kadang-kadang saya pemimpin itu ya yang pernah olahraga lah. Jadi pernah mengalami kalah itu. Memang kalau olahraga itu dulu saya volley dan tenis ya. Kalau menangnya sedikit itu waduh enaknya bukan main. Tapi kalau kalah sedikit kecil itu sakitnya juga bukan main itu. Kalah mau sedikit itu wah luar biasa. Makanya kalau kalah itu ya gembrengong ya wis
piye cari jalan keluar, alasan lah, boleh alasan ya. Cari alasan lah. Itu Cak Nur dengan istrinya itu, kalau istrinya suruh begini-begini itu ketika sama-sama di Montreal itu, istrinya itu Mbak Om itu alasan aja. Oleh Cak Nur, dasar wong alas, jadi anehnya mau alasan. Kan istrinya dari Jombang, dari mana, Madiun itu. Socrates. Wah, ini kalau saya baca nanti terlalu panjang, padahal ini akan saya share ke Anda semua nanti itu. Ya, kenalilah dirimu dengan dirimu sendiri. Manusia hendaknya mengenal dirinya sendiri, jangan membahas yang di luar diri. Jadi bahasa saya itu inward looking, itu lebih baik daripada outward looking. Jadi nonton bahasa Jawanya itu, ditonton gitroke dewe ya, nonton dirinya sendiri, jangan terlalu melihat orang lain, outward looking. Itu jangan. Ini apa? Jika telah selesai dari mulai dirinya, barulah kita melajari orang lain, from insider to outsider. Man arafa nafsahu fakan arafa robbahu. Orang yang tidak mengenal dirinya dalam arti yang sebenarnya berakibat pada tidak mengenal siapa manusia itu. Ibda bin nafsika, be yourself. Selfie. Ketika Anda senang bawa, ya, ketika Anda sering bawa HP, kemudian selfie, itu kan sebenarnya kan menunjukkan bahwa Anda itu ingin mengenal diri sendiri, ya. Oh, aku ini tiba ingin itu seperti itu. Manusia dapat disebut al-bashar dan an-nas, terdiri dari unsur tanah dan unsur ilahiyah. Al-bashar memiliki fungsi abdun dan an-nas memiliki fungsi khalifah. Giovanni de la Mirandola dalam bukunya On the Dignity of Man dan Ali Syariati dalam bukunya On the Sociology of Islam dan Al-Insan, Al-Islam wa Madaris Al-Gharab telah meletakkan manusia sebagai great chain of being yang dapat muncul ke hadirat Tuhan atau tenggelam ke level yang paling bawah, yaitu tanah, bahkan binatang. Karena itu manusia harus memiliki kreativitas dan inventivitas agar bisa ke atas dan tidak turun ke bawah. Kreativitas menuntut prakarsa aktif dan inventivitas menuntut penemuan-penemuan baru. Ini nanti hubungannya dengan dengan pengertian tentang kebudayaan. Manusia juga terdiri dari jasmani dan rohani. Tuhan menyempurnakan kejadian manusia dengan meniupkan roh. Manusia itu ketika usia 4 bulan 10 hari, itu kan masih dalam bentuk belum sempurna. Lalu ditiupkanlah roh. Ditiupkannya ruh itu bersamaan dengan dianugerahkannya nikmat atau rasa. Karena dengan ruh itu manusia bisa merasakan sesuatu. Ya, ketika Anda merasakan manisnya gula, ketika itu diletakkan di lidah Anda, lalu itu manis. Itu yang bilang manis itu siapa itu? Ya, yang bilang manis itu siapa? Kan ya nikmat. Nikmat itu ya roh itu tadi. Nikmat itulah yang dapat kita rasakan. Kitalah yang dapat merasakan dalam diri kita sendiri. Wah, ini rada angel. Dari nikmat itu terpancar cahaya nur sehingga melalui ruhlah manusia dapat berpikir melalui otaknya, mendengar melalui telinganya, melihat melalui matanya, mencium melalui hidungnya, berkata melalui mulutnya, dan merasa melalui lidahnya. Wah, ini manis ini. Nah, ini kan karena di sini. Ya. Dan yang ada di sini ini tidak bisa yang ada di sini ya rakyat. Yang ada di sini, yang ada di dada kita ini, itu nggak bisa dibohongi, the voice of heart. Makanya kalau dalam pilpres ini betul-betul ada kecurangan ya, sudahlah. Nanti yang curang itu ya pada akhirnya juga akan tumbang. Yang namanya kekuasaan itu tidak akan selamanya. Ya, makanya kita lebih baik, lebih nyaman. Kalau kemarin saya pokoknya milih keyakinan saya, ini sudah saya pilih, saya coblos. Soal menang kalah itu urusan lain.
Kalau saya begitu kemarin. Soal menang, kalah itu urusan yang lain. Dari nikmat itu muncul proses berpikir. Ketika berpikir, kita berkhayal untuk memperoleh sesuatu atau ide atau inspirasi yang secara tiba-tiba atau lambat laun kita menjadi mengerti dan paham. Itulah yang menyebabkan kita menjadi tahu yang kemudian disebut ilmu. Jadi dari nikmat rasa itu muncullah proses berpikir, berkhayal, memahami, mengerti, dan berilmu. Nah, ini ada beberapa ayat ya. Sumber daya manusia yang fisik itu digerakkan oleh ruh yang akan selalu hidup dan tidak akan mati, tidak akan pernah punah bersama fisik. Kalau orang meninggal itu kan ya sudah, jasadnya kan sudah masuk kuburan, tapi ruhnya kan sana kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Ruhlah sumber daya manusia, bukan otak, bukan pula hati, ya, tetapi yang ada di dalam hati, yaitu apa? Ruh itu tadi. Makanya tadi disebutkan apa tadi? Manusia dapat berpikir melalui otaknya, melalui ya, bukan manusia berpikir dengan otaknya, tidak, mendengar melalui telinganya. Ya, jadi Allah itu memberi pendengaran, ya, bukan telinga, memberi penglihatan bukan mata, dan seterusnya. Udah itu agak dalam, itu nanti agak sedikit filosofis, tapi poin pentingnya adalah bahwa kita ini jangan sampai mengabaikan yang ada di dalam hati ini, ya, dan ini tidak bisa bohong. Kalau Anda dengan suami Anda dengan istri Anda dengan orang tua Anda, itu akhirnya kan wong ini ngapusi jane ketara. Ya, dan ini yang sangat penting, dan ini mulai harus kita didikkan sejak anak masih usia dini, sejak di SD, ya. Ini jadi guru pun juga seperti itu. Jangan sampai urusan rumah dibawa ke sekolah, kemudian urusan di pasar ya dibawa ke sekolah, meskipun banyak ibu-ibu yang kalau sekolah ngajar itu juga sambil ke pasar untuk belanja sisan begitu. Ini ayat-ayat Al-Quran, nanti Anda baca. Apa yang merusak akhlak budi manusia? Penyebab kenapa manusia itu bisa melakukan perbuatan seperti membunuh, merampok, bohong, dusta yang dimulai dari sangka. Jadi mulainya itu dari suudzon dulu, ya, kemudian iri, kemudian dengki, kemudian fitnah, kemudian tamak, kemudian loba dan sombong. Tidak mungkin perang besar seperti perang Uhud, perang Tabuk, dan perang Badar terjadi begitu saja tanpa sebab. Yang semuanya itu justru bersumber dari kejahatan hati dan perbuatan diri. Ini juga beberapa ayat Al-Quran, nanti Anda baca sendiri. Ya, manusia itu kan fi qulubi maradun. Ya, sampai-sampai juga ada qul a'udzu birabbin nas. Nah, dasar berikutnya adalah satu orang kamu bunuh sama dengan membunuh semua orang. Satu orang kamu benci sama dengan membenci semua orang. Nah, jangan membenci. Saya berkali-kali ketika menjadi ketua senat di UIN kemarin itu saya beritahu kepada rektor, dekan-dekan, wakil rektor itu, jangan mudah marah, ya. Pegawai itu kalau dimarahi itu ya malah mengguya-guyu, bahasa kasarnya itu cengenges itu. Yang marah loro dewe, yang dimarahi memang malah mengguya-guyu tok. Nah, itu enggak produktif itu. Ya, satu orang kamu berbuat baik sama dengan berbuat baik kepada semua orang. Satu orang kamu berbuat jahat sama dengan berbuat jahat kepada semua orang. Lanjut. Nah, ini manusia itu innal insana li rabbih lakanut. Memang manusia itu memang jahat betul. Ya. Sesungguhnya manusia itu kafir atau ingkar kepada Tuhannya. Dengan Tuhannya saja ingkar, apalagi dengan kepala sekolahnya. Innal insana khuliqa halu'an idza massahu syarru jazua idza massahu khairu man'un. Sungguhnya manusia itu bersifat keluh kesah lagi kikir.
Apabila ia ditimpa kesusahan, maka ia berkeluh kesah. Apabila ditimpa kebaikan, ia menolak. Sayang kebanyakan manusia mengandalkan kepintaran dan kecerdasan dalam menyelesaikan masalah manusia yang beraneka ragam. Padahal ilmu pengetahuan itu baru datang kemudian setelah Tuhan menyempurnakan kejadian manusia dengan menyatakan ruh kepadanya. Kalau Anda lihat dua sisi, lihat ILC, lihat apa itu di TV itu, waduh itu isinya hanya perdebatan-perdebatan yang kadang-kadang iki tenan apa ngapusi gitu ya. Karena ya akhirnya terjadi siapa mengatakan tentang siapa dan tentang apa. Kalau paslon 2 ya pasti akan mengatakan tentang paslon 2 itu ya baik-baik semuanya. Kalau paslon 1, paslon 3 ya lalu mengatakan paslon 2 itu tidak baik dan seterusnya dengan ramuan, dengan pandai-pandai menarasikan pendapatnya. Jadi sudah yang ayat tadi sumasawahu wa nafahu fihi min ruhi, nanti saya urutkan lagi. Ini kalau meninggal inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, bukan lituhaqibu. Jadi kita itu memang beraneka ragam, tapi kan untuk saling mengenal, bukan untuk saling membunuh, bukan saling untuk membenci, bukan untuk saling menyerang, apalagi menghancurkan ya. Seperti Israel itu, nggak tahu Israel nanti nasibnya seperti apa. Tapi Tuhan itu tidak tidur ya. Allah mboten sare. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini sifat manusia atau watak manusia atau dasar watak manusia seperti ini yang perlu Anda ketahui. Ketika Anda mengetahui, oh guru ini begini, oh pegawai ini begini, oh murid ini begini, itu Anda harus pandai-pandai dan jangan menerapkan kebijakan ataupun treatment itu sama antara yang satu dengan yang lainnya. Itu jangan sama. Mungkin itu yang kaitannya dengan manusia. Tadi saya juga saya tambah satu lagi. Cuman saya background aja ya, tidak saya baca semua ya. Karena itu saya tonjolkan betul. Nah, ini Anda mungkin pinter ya. Anda pinter, Anda rajin, Anda pandai membuat PowerPoint, Anda pandai mengajar. Yang ini kadang-kadang bukan hanya di SD saja ya, hatta di perguruan tinggi. Seperti di UIN Sunan Kalijogo sendiri. Itu yang namanya kebersihan itu hampir terabaikan, dilupakan. Jadi yang dikejar itu akreditasi. Seolah-olah dengan akreditasi, misalnya ada FIBA A, ada akreditasi unggul, seolah-olah semuanya sudah selesai. Tapi begitu saya tanya, coba setelah UIN mendapatkan berapa? 17 prodi akreditasi internasional dari FIBA A Jerman. Sekarang mahasiswanya tambah berapa? Sekarang alumninya cari pekerjaan tambah mudah apa tidak? Ya, sekarang sudah akreditasi unggul secara institusi, tahun ini habis. Sekarang mahasiswanya tambah berapa? Ya, nggak ada tambahan signifikan. Terus mencari pekerjaan terus dengan mudah di tracer tadi juga tidak. Bahkan kemarin hari Rabu Kamis itu kan ada wisuda. Itu yang saya perhatikan kemarin Fakultas Adab dengan Fakultas Syariah. Itu hampir semuanya itu diumumkan dengan nilai kumlot. Ya Allah, ini kok kumlot semuanya? Ya, kalau semuanya kumlot kan terjadi inflasi. Kalau terjadi inflasi kan bukan kumlot lagi, tapi yang terjadi adalah kemelut.
ya, bukan kumlot lagi itu. Makanya itu harus hati-hati, dan ini saya memang yang seperti ini memang saya perhatikan betul, terutama ketika ya kemarin saya sudah cerita ya sedikit ya, dari Jepang itu dari Kyoto ke Osaka kemudian ke Tokyo. Jadi bedanya itu di bulan Maret 2023. Kemudian bulan Juli 2023 saya ke Melbourne dengan Sydney. Jadi antara dua negara ini, kalau Jepang itu ya, ini saya hanya bicara toilet saja sama kamar mandi, itu bersih, wangi, dan modern. Airnya melimpah. Itu kalau di Jepang. Kalau di Melbourne, Sydney, ya bersih, tapi tidak wangi, dan airnya tidak melimpah. Tidak melimpah. Nah, ini tolong Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, yang punya rumah, yang punya lembaga pendidikan, yang bekerja di lembaga pendidikan, yang punya adik, punya kakak, punya Pak D, punya bule, yang juga mengelola lembaga pendidikan, yang mungkin juga punya masjid, punya musola, punya langgar, tolong yang namanya kebersihan, baik kebersihan karpetnya, baik kebersihan mukena, sarung, sajadah yang ada di masjid, yang ada di musola itu, dan juga kebersihan kamar mandinya, itu tolong diperhatikan. Saya tidak tahu, apa karena mambana masjidan, barang siapa membangun masjid, lalu Allah akan membangunkan surga, rumah di surga. Apa karena itu lalu orang berduyun-duyun, berwakaf, bersedekah, urunan untuk membangun masjid. Tapi ketika masjid itu sudah berdiri, pemeliharaannya diabaikan. Lalu apa yang terjadi, karena memang bangsa Indonesia yang Muslim itu banyak dikunjungi orang, lalu yang namanya kebersihan itu terabaikan. Alasannya mungkin karena tidak ada dananya. Nah, alasannya karena tidak ada dananya. Ini alasan-alasan yang klasik, tapi saya tolong Anda semuanya supaya memperhatikan ini. Mungkin ini tidak tidak fenomenal atau tidak viral atau tidak menarik, ya. Mosok kok mengurusi kebersihan. Ini penting sekali. Kalau di Indonesia ada 37.000 pesantren, ya. Kalau saya bilang kepada Ketua PBNU dulu, Pak Yahya Stakuf itu kalau ini diperhatikan semuanya dan oleh PBNU, oleh semua lembaga pendidikan pesantren, ini sudah mungkin 50 atau 60% pekerjaan umat Islam selesai. Nah, tapi gimana? Kita ngomong moderasi beragama, kita ngomong harus demokratis, kita ngomong harus maju, Indonesia berkemajuan, tapi ternyata kamar kecilnya, toiletnya kok kotor, kumuh. Di Demak itu yang mungkin sudah saya sampaikan dulu. Di Demak itu masjidnya itu masjid menjadi objek wisata. Tapi kamar kecilnya itu pusingnya orang karu-karuan. Nah, ini tolong betul kepada semuanya supaya memperhatikan yang namanya kebersihan. Mungkin ini tidak ada hubungannya dengan akreditasi. Mungkin ini tidak ada hubungannya dengan matematika. Tapi ini penting sekali. Bahkan ketika ada pengantin muda di UIN Sunan Kalijogo, siapapun yang mengundang saya, kemudian dia akan membuat rumah, membangun rumah, itu pesan saya hanya satu. Yang namanya furniture itu nanti dulu kalau uangnya terbatas. Yang namanya kamar tamu, kamar tengah itu juga mungkin pakai mester saja ya, belum sampai pakai tegel, pakai tegel yang bagus, yang marmer atau apa. Tetapi yang penting kamar mandinya dibangun duluan sebelum membangun dapur dan lain-lainnya. Dibangun duluan,
yang bersih, yang megah, yang luas. Jangan nyepiplik menggo apa simpangan wiraiso itu jangan sampai. Ya, itu kamar mandi. Itu penting sekali ya. Itu sampai saya katakan seperti itu. Makanya di sini Al-Mudaththir itu dan pakaianmu bersihkanlah, warja fahjud dan perbuatan dosa tinggalkanlah, an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu peradaban. Tadi ini dari saya sendiri dan dari saya sendiri juga bahwa kotor, kumuh, jorok, becek itu adalah kebiadaban. Itu sampai saya berani mengatakan seperti itu karena saya risih sekali. Coba Anda lihat masjid mana yang semuanya bersih, rumah makan mana yang semuanya bersih, kemudian kantor partai mana yang semuanya bersih, ya. Kemudian sekolah mana yang semuanya bersih. Ya, Anda sebaiknya menjadi pionir ya untuk semua peradaban kebersihan itu. Peradaban itu tunggal, itu nanti pembahasannya. Kebersihan melahirkan kebesaran. Ini Pak Hasyim Muzadi yang mengatakan kebersihan melahirkan kebesaran. Nah, itu saya bagi beberapa aja. Ya, ini nanti saya jelaskan, mungkin nanti bisa saya share juga. Ya, yang pertama adalah kamar mandi. Maka kamar mandi itu kan semuanya kan berada di belakang. Ya, berada di belakang, kamar mandi itu selalu di belakang. Karena sudah punya image bahwa kamar mandi itu jelas becek, jorok, kotor. Ya, coba kalau kamar mandinya itu yang wangi, yang bersih, ya, seperti yang apa? Seperti ini misalnya, ya. Nah, itu akan lain itu, ya, bisa ditaruh di depan kamar mandi. Kamar spiritual itu maksud saya ya musola lah di rumah. Coba sekarang Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya membayangkan, omahku ki kayak ngopo? Omahku ki kayak ngopo? Wis resik apa durung? Ya, sudah bersih atau belum? Mana kamar mandinya? Bagaimana? Kemudian ada enggak tempat sholat? Apa tempat sholatnya hanya di kamar tamu atau di kamar tidur? Ya, itu harus diperhatikan. Kamar makan, ya, ruang makan lah. Ya, ruang makannya seperti apa? Ya, ruang makannya apa? Piringnya ting blasur. Nah, itu harus sudahlah dari tampilan-tampilan ini sudah nanti akan memberi kesan kepada banyak orang. Oh, ternyata orang Islam Indonesia itu betul-betul mengajarkan, menjalankan agamanya. Jangan sampai ada yang mengatakan lagi bahwa saya melihat umat Islam di Indonesia, tapi saya tidak melihat Islam di Indonesia. Jangan sampai ada lagi yang mengatakan, saya melihat Islam di Jepang, tapi saya tidak melihat umat Islam di Jepang. Jangan sampai. Itu semuanya tergantung kepada kita. Kamar kerja juga harus ditata yang rapi. Kamar istirahat juga jangan dicampur-campur dengan kamar kerja. Tetapi temannya nggak ada Pak, ruangannya sempit, tanahnya sempit, gini-gini. Itu semuanya tinggal penataan saja. Ya. Kemudian kamar tamu itu juga harus disediakan tersendiri. Ini paling tidak Anda dapat membayangkan rumah Anda sendiri bagaimana sehingga tamu pun kalau yang datang itu juga mesti akan nyaman dan enak. Kemudian kalau kamar sosial kebangsaan itu sudah apa ya, outsider sudah melihat outward looking lah, sudah melihat keluar itu. Jadi kalau kamar tamu itu untuk latihan keluar, nah, kalau kamar kebangsaan itu sudah keluar. Nanti ini ada penjelasannya ya, banyak ya. Kamar mandi ya tidak harus seperti ini kamar mandinya, ya tidak harus seperti ini. KPN nanti itu malah orang malah isong turu bareng kalau kamar mandinya seperti itu. Nah, kamar sholat ya, musolanya itu kalau karpet di masjid-masjid itu juga harus yang bersih, yang wangi.
Ya, kamar makan itu tidak harus 4 sehat 5 sempurna, tidak ya. Tapi juga rapi, kamar belajar. Nah, ini kan bagus. Kamar istirahat. Ora usah kudu apik-apik ngene iki. Saya juga nggak punya yang seperti itu. Nah, kamar tamu. Kamar tamunya, wah ini luas sekali. Sosial kebangsaan. Ini kan agak di luar gitu ya, agak keluar. Peradaban manusia hanya dapat dimulai dari budaya bersih di semua kamar-kamar peradaban secara resiprositif, kolaboratif. Ya, ini apa statement saya. Mungkin dari saya itu saja. Anda akan atau semuanya dari saya atau Anda nanti akan membuat tulisan pendek begitu ya. Jadi ini tadi yang saya sebutkan tadi itu dari saya. Coba mungkin Anda ada 1, 2, 3, karena kita tinggal berapa kali? Tinggal 3 kali ya. Tiga kali. Lagi. Iya, 3 kali lagi, Prof. Nah, kalau 3 kali lagi itu misalnya nanti dari saya separuh, mungkin dari Anda separuh itu gimana? Maksud saya dari Anda itu separuhnya itu mungkin 2 orang, 3 orang itu membuat apa menampilkan isu kontemporer menurut Anda yang 3 orang itu apa isu kontemporer menurut Anda selain yang sudah saya sebutkan tadi ya. Kalau yang sudah saya sebutkan tadi nanti akan saya kasih narasi penjelasan kuncinya saja ya, penjelasan kuncinya saja nanti akan saya tulis di situ seperti kebersihan, seperti keberagamaan tadi nanti akan saya tulis melengkapi semuanya itu keteladanan apa yang harus narasi-narasi kunci itu nanti akan saya sampaikan di situ. Nah mungkin untuk Jumat depan itu mungkin ada 2 atau 3 orang membuat PowerPoint misalnya hanya 10 slide gitu ya. Menurut saya ini Pak isu kontemporer di pendidikan dasar dulu ini. Nah kemudian nanti yang lain minggu depannya lagi ini, kemudian minggu depannya lagi ini. Jadi ada mungkin tiga kelompok gitu. Dari Anda ada, tapi nanti yang separuh dari saya nanti. Jadi yang separuh Anda presentasi, nanti yang separuh dari saya. Nanti yang hari berikutnya, Jumat berikutnya juga separuh Anda, separuh saya. Gimana kalau begitu? Siap? Siap. Tidak usah disusun makalah yang daki-daki ilmiah banget itu enggak. Buat tapi PPT tok ya, Prof ya. Paling tidak itu Anda punya wawasan ya. Menurut saya isu fenomenal, isu kontemporer, dan itu harus mendapatkan perhatian semua pihak dalam proses pembelajaran di pendidikan dasar itu ini. Nah, gitu loh. Paling tidak Anda punya pendapat lah, punya pendapat. Pendapatnya bisa 2, bisa 3 orang nanti. Gimana kalau begitu? Siap ya? Siap, Prof, laksanakan. Siap, dilaksanakan. Dimulai dari Agus Rian nanti, Prof. Ya, siap, Prof. Nanti Agus Rian Oktori duluan, Prof, minggu depan. Ya, nanti silakan diatur aja nanti siapa dengan siapa, kemudian isu sentralnya apa begitu. Ya, Prof. apalagi yang ditanyakan? Insya Allah. Berarti minggu depan yang tampil 3 orang ya, Prof? Ya, berapa toh mahasiswanya berapa? Gimana, Prof? Jumlahnya berapa? Jumlah mahasiswanya? Mahasiswanya 14 orang, Prof. 14 orang ya, bisa 3. Kalau 3 kan hanya 9 ya, dari yang 4 lah. 4, iya, ada yang 4 orang, Prof. 4-5 orang gitu, Prof. Baru selesai semua. Jadi untuk 3 kali pertemuan ya, Prof? Ya, 3 kali pertemuan nanti biar diteruskan Pak siapa? Pak Karwadi. 15 mahasiswanya, Prof. Nah, ada Cak Romli nggak ikut itu, Prof. Enggak, Cak Romli itu enggak. penyusup itu, Prof. Itu isu kontemporer tuh Romli itu. Kepingin ikut kuliah, Prof. Jadi masuk ke kelas kita. Ya apa itu? Pegawai?
Iya, Prof. pegawai, Prof. Pegawai itu, Prof. Prof nih, Prof. Rombongan liar ini, Prof. Kawan kami nih, Prof. Itu Nggak admin apa-apa, ikut. admin ini kita, Prof. Admin tukang record, Prof. Tapi kami mendengarkan, menyimak dan mengilmu ke jenengan, Prof. Nggak Ya, ada sungai ilmu, kita nggak mengkaji sungai ilmu. Beda. Ivan, on cam dulu biar Pak Prof nengok. Romle. Errol. Nggak bisa. bentar. Bisa. Kemarin ada yang belum. Ayo, yang mau maju pertama nanti kita gas. Saya udah siap tuh. Ada berapa? tuh? Kakak, Gaya kita, kakak satu. gaya gitu. Kakak Rian, siapa lagi? 2 orang lagi. Saya siap, Sekarang. saya siap. Oke, Ayo, Cak Kak Sophie, Sophie. ayo. Satu Siapa orang lagi? lagi siapa? Biar Saya 4 orang. deh. Oke, Ayo, Kak biar Sandi. sana. Ya. 4 ya. Ya. Nanti malam Oke. kita ini ya, kita WA ya, apa isunya ya. Iya, iya. Siap, siap. Prof, jadi minggu depan yang tampil Sekarang ini, saya. sekarang anu aja hiburan. Kemarin belum kedengaran kemarin. Oh iya. Iya, boleh, Prof. Oh, ini ininya lagi, Prof. Suaranya. Share suara, Prof. Eh, Share voice-nya. Share voice, Prof. Suara